Bab 771, Bab 278, Kehilangan Istri dan Pasukan, Zhou Shen muntah darah. Permintaan tiket bulanan, garis bawah 2, situasi ini benar-benar di luar dugaan Zhou Shen, dan yang lebih mengejutkannya adalah cara yang ditunjukkan oleh Liang Sheng tadi. Ini jelas merupakan metode sihir kultivasi. Kalau tidak, perilaku binatang iblis tadi tidak akan begitu aneh. Namun setelah tiba di dunia percobaan ini, dia sudah bereksperimen dengannya, dan tidak mungkin menggunakan metode kultivasi di sini, hanya kultivasi seni bela diri yang bisa digunakan. Jadi, bagaimana tetua Liang yang misterius ini berhasil melakukannya? Dan apa arti di balik senyum di sudut mulutnya tadi? Berdasarkan ingatan asli Zhou Shen, tetua Liang yang misterius ini seharusnya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Namun, tadi, ketika dia melihat dirinya dalam bahaya, pihak lain tidak menunjukkan niat untuk membantunya. Apa yang sedang terjadi? Zhou Shen agak bingung. Pada saat ini, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Tunggu sebentar, para pemimpin suku iblis telah mengepungnya karena mereka mengira dia adalah orang yang menyerang klan iblis. Namun, dia tidak melakukannya, jadi mungkinkah orang yang benar-benar menyerang klan iblis adalah tetua Liang ini? Begitu pikiran ini muncul di hatinya, banyak keraguan langsung terjawab. Dan menurut petunjuk yang dimilikinya sekarang, adalah mungkin untuk menarik kesimpulan. Mungkin tetua Liang ini adalah orang yang mengincarnya. Dengan kata lain, dia mungkin berpikir bahwa dia bukan Zhou Shen. Pikiran ini agak meresahkan Zhou Shen. Jika itu benar, tetua Liang mungkin lebih menakutkan dari yang dia kira. Pada saat Zhou Shen dalam kekacauan, keempat kepala suku iblis di seberangnya tentu saja tidak melewatkan kesempatan itu dan menyerang secara diam-diam. Serangan yang kuat muncul, akhirnya membuat Zhou Shen sadar kembali. Namun, dia bukanlah master sekolah seni bela diri sebelumnya. Meskipun dia telah melewatkan gerakan pertama, dia masih berhasil menahan gelombang serangan ini dengan mantap, meskipun sedikit berantakan. Para kepala suku iblis gagal mendapatkan keuntungan apapun dalam menghadapi situasi seperti itu, yang justru membuat mereka semakin berhati-hati. Meskipun manusia yang tercela itu memiliki karakter yang buruk, mereka harus mengakui kekuatannya yang luar biasa. Akan tetapi, ia tidak dapat melarikan diri dari pengepungan mereka sekarang, jadi mencoba membunuhnya juga akan sangat sulit. Pada saat ini ketika tidak ada solusi yang dapat ditemukan, klan iblis rawa binatang yang sebelumnya telah disihir oleh Liang Sheng tiba-tiba menyerbu ke arah Zhou Shen. Alarm segera berbunyi di hati Zhou Shen, tetapi karena dikelilingi oleh 4 pemimpin suku iblis, mustahil baginya untuk melarikan diri dari medan perang untuk sementara waktu. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ki dan darah yang dahsyat langsung menyelimutinya. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terjadi, saat klan iblis rawa binatang melancarkan serangan kamikaze tanpa takut mati. Jika bukan karena perlindungan ki dan darah Zhou Shen, dia mungkin akan mengalami kemalangan, atau setidaknya terluka. Adapun saat ini, meskipun Zhou Shen tidak terluka, ki dan darahnya melonjak di bawah tekanan serangan itu. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, ledakan memekakkan telinga lainnya terjadi, memicu serangkaian serangan bunuh diri oleh klan iblis rawa binatang di depan Zhou Shen. Serangan bunuh diri. Mengapa prajurit suku iblis melakukan ini? Keempat kepala suku iblis yang hadir juga tercengang, agak tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Jelas bahwa prajurit suku iblis mencoba membantu dengan kekuatan terakhir mereka, tetapi mengapa? Dengan mata merah, niat membunuh dari keempat kepala suku iblis memenuhi udara, dan mereka bersumpah untuk tidak menghadapi pengorbanan para prajurit mereka kecuali mereka membunuh manusia di depan mereka. Tentu saja, serangan bunuh diri dari binatang iblis itu tidak pandang bulu. Keempat pemimpin suku iblis tidak berani terlalu dekat dengan Zhou Shen, yang tampak seperti perahu datar di tengah badai yang mengamuk, di ambang terbalik. Namun setelah ledakan terakhir, Zhou Shen masih bertahan. Namun, sebelum dia bisa pulih sepenuhnya, dia merasakan 4 serangan kuat datang padanya sekali lagi. Kali ini, keempat pemimpin suku iblis sama sekali tidak menahan diri. Sebelumnya, mereka berhati-hati, menyisakan sedikit energi sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Namun sekarang, dengan serangan bunuh diri dari prajurit klan iblis rawa binatang, serangan mereka menjadi lebih ganas, dan mereka menerobos maju, tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Di bawah serangan intensif seperti itu, Zhou Shen, yang telah terkena serangan bunuh diri,
akhirnya mulai merasa tidak nyaman dan mulai menghindar. Namun, para pemimpin suku iblis di seberangnya kejam dan tak kenal ampun. Master sekolah bela diri lain yang sedang bertarung di dekatnya ingin membantu tetapi tidak menemukan kesempatan. Situasi ini tidak menguntungkan bagi Zhou Shen, tetapi yang membuatnya semakin marah adalah Liang Sheng, yang telah menghilang sebelumnya, sekali lagi muncul secara diam-diam di tepi medan perang. Dia bahkan tanpa malu-malu memberi Zhou Shen wajah tersenyum, memperlihatkan 8 gigi, menunjukkan betapa senangnya dia. Pihak lain pasti melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu apakah kamu menyukai hadiah ini. Sayang sekali binatang iblis itu sudah mati, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan kesempatan apapun dari mereka. Sungguh memalukan. Setelah mendengar transmisi pesan rahasia Liang Sheng yang tiba-tiba, Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, dia dipenuhi amarah, berharap Liang Sheng mati saat itu juga. Bagaimana ini bisa terjadi jika kamu tidak sengaja melakukannya? Terlebih lagi, kata-katanya telah mengonfirmasi dugaan Zhou Shen sebelumnya, pihak lain pasti tahu bahwa dia bukanlah Zhou Shen yang asli. Pada saat ini, Zhou Shen tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika ini benar, dia mungkin telah berada dalam perhitungan pihak lain selama ini. Itu juga berarti bahwa dia tidak tahu berapa banyak masalah yang masih harus dia hadapi di masa depan. Selain itu, jika pihak lain tidak mati, mustahil baginya untuk mendapatkan kesempatan dengan lancar di kemudian hari. Pada pemikiran ini, Zhou Shen akhirnya berhenti memendam secercah harapan, karena sekarang tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan kekuatannya lebih lama. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Meskipun itu akan menarik perhatian master sekolah seni bela diri lainnya, itu masih akan lebih baik daripada dikomplotkan oleh Liang Sheng. Namun, tepat saat dia mengambil keputusan, Liang Sheng di tepi medan perang, sekali lagi menyeringai padanya. Sebelum Zhou Shen bahkan dapat memahami makna di baliknya, dia mendengar Liang Sheng tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian terbang ke udara. Klan iblis tercela, jangan celakai adik juniorku. Selanjutnya, semua orang melihat Liang Sheng melayang ke langit, langsung menghadap keempat pemimpin suku iblis, semangat juangnya dingin dan tak terbendung. Peristiwa berikutnya membuat semua orang terkejut, karena salah satu pemimpin suku iblis mencoba menghalangi Liang Sheng, tetapi dalam sekejap, berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia. Seberkas cahaya bintang yang besar memasuki tubuh Liang Sheng, yang tentu saja hanya dapat dilihat oleh para murid asing yang berbakat, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Cahaya bintang yang sangat besar ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kejatuhan pemimpin suku iblis yang tiba-tiba juga membungkam seluruh medan perang. Tidak seorang pun menduga kemunculan tiba-tiba Liang Sheng, yang membunuh para iblis dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Saat berikutnya, manusia bersorak. Pada saat ini, Zhou Shen tidak dapat menahan keinginan untuk memuntahkan darah karena dia baru saja membuka semua belenggu tubuhnya dan hendak meledak ketika Liang Sheng mencuri hasil jerih payahnya. Sebenarnya, pemimpin binatang iblis yang baru saja mati itu tidak hanya menghadapi serangan Liang Sheng tetapi juga ledakan rahasia Zhou Shen. Tetapi karena kemunculan Liang Sheng yang tiba-tiba, tidak seorang pun mengira bahwa Zhou Shen berkontribusi, dan dia pasti dibayangi oleh Liang Sheng, yang juga merebut kesempatan itu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Liang Sheng sekarang memasang ekspresi munafik. Benar-benar menjijikkan, di bawah rasa frustrasi yang mendalam, bahkan, Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Itu terlalu menyesakkan. Namun, setelah melihatnya memuntahkan darah, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat cemas. Namun jauh di dalam matanya, Zhou Shen dapat dengan jelas melihat keceriaan di sana. Dia jelas mengejeknya, dan saat ini, tatapannya tertuju pada 3 pemimpin binatang iblis lainnya yang masih hidup. Sialan, Liang Sheng masih ingin merebut kesempatan Starlight yang tersisa. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi batu loncatan bagi yang lain. Dengan pemikiran ini, Zhou Shen mengabaikan rasa frustrasinya sendiri dan sekali lagi melepaskan kekuatannya, mencoba mengambil inisiatif dengan mengalahkan 3 pemimpin suku iblis lainnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menahan diri lebih awal. Sekarang dia tidak hanya kehilangan istrinya tetapi juga pasukannya, yang merupakan kesepakatan yang buruk. Tetapi tepat ketika Zhou Shen hendak bergerak, sebuah suara terdengar di telinga semua orang, "Adik junior, istirahatlah dan saksikan aku membunuh musuh kita."
Akibatnya, Liang Sheng mengambil tindakan terhadap 3 pemimpin suku iblis yang tersisa sementara. Zhou Shen meledak dengan kekuatan ledakannya mencengangkan. Tidak, melihat ini, Zhou Shen tidak bisa membiarkan Liang Sheng berhasil. Dia tanpa basa-basi menyerang 3 pemimpin suku iblis pada kesempatan pertama. Namun, dia akhirnya selangkah terlalu lambat. Tepat saat dia bergerak, dia merasakan gelombang teknik dan mantra yang mengejutkannya dan tanpa sadar mencapai batasnya. Apa yang sedang terjadi? Selicik Zhou Shen, dia kesulitan menerimanya. Bagaimana mungkin tetua Liang yang misterius itu berhasil melakukan ini? Dia benar-benar terikat oleh sejumlah mana. Meskipun dia tidak sepenuhnya ditekan, itu tetap membuatnya sedikit lebih lambat. Yang lebih menyebalkan adalah dia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak saat ledakannya melukai 3 pemimpin suku iblis dengan parah, tetapi buah kemenangan direnggut oleh Liang Sheng. Pencuri terkutuk ini, murid-murid aula bela diri ras manusia mungkin bahkan tidak tahu kebenarannya, mereka hanya melihat Liang Sheng bergerak dan membunuh ketiga pemimpin suku iblis dalam satu gerakan. Zhou Shen hanya bisa menyaksikan 3 sinar bintang yang sangat kuat memasuki tubuh Liang Sheng, sementara ekspresinya tetap acuh tak acuh. Sialan, kesempatan ini seharusnya menjadi milikku. Pergilah ke neraka. Namun saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua orang mengawasi setiap gerakan mereka. Bagaimana mungkin dia bisa membantai pihaknya sendiri? Dalam kekesalannya, Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah lagi. Aku benci itu medan perang perbatasan barat. Daya, sunyi, benar-benar sunyi. Pertama-tama Zhou Shen memamerkan kekuatannya, dan kemudian Liang Sheng dengan ganas menaklukkan musuh-musuhnya. Untuk beberapa saat, seluruh medan perang menjadi sunyi, terutama ekspresi rumit dari para murid berbakat asing itu. Saat itu, di arena terapung, penampilan Liang Sheng dan Zhou Shen sangat luar biasa. Sekarang di dunia percobaan, mereka masih mendominasi, menyebabkan rasa gagal di hati semua murid berbakat. Pada akhirnya, mereka selangkah lebih lambat dan keterampilan mereka tidak sebaik sebelumnya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Zhou Shen yang membuat mereka sangat iri sudah terbakar amarah saat ini. Dia ingin Liang Sheng mati tanpa pemakaman yang layak, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia merasa sangat frustrasi. Yang membuatnya lebih marah adalah bahwa Liang Sheng menatapnya dengan senyum di wajahnya, jadi dia hanya memaksakan senyum sebagai tanggapan. Rasa cemburu di hatinya semakin tumbuh. Pikirannya sendiri yang halus tampaknya sepenuhnya transparan bagi pihak lain, dan Zhou Shen memiliki pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan, bagaimana Liang Sheng bisa menggunakan teknik kultivasi. Ini hanya curang. Namun, kali ini langit dan bumi tidak bereaksi, yang berarti pihak lain mungkin telah menemukan beberapa celah dalam aturan dan bertindak sangat tidak bermoral. Tidak peduli bagaimana Zhou Shen berpikir, Liang Sheng tidak peduli dengan masalah-masalah kecil ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan bentrokan antara klan manusia dan iblis, menjadikannya perang skala penuh, sehingga mengakhiri ujian di dunia ini lebih cepat. Bagi Liang Sheng, dunia ujian yang dikebiri ini tidak membantu. Bahkan jika kesempatan cahaya bintang itu sangat kuat, itu hanya goresan baginya. Selanjutnya, Liang Sheng menatap Zhou Shen dengan penuh arti. Sebelum Zhou Shen bisa bereaksi, Liang Sheng telah menuju medan perang master sekolah seni bela diri lainnya. Orang ini ingin membantu master sekolah lainnya, untuk mengamankan kemenangan. Ini adalah pikiran pertama Zhou Shen. Tentu saja, pihak lain mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak peluang cahaya bintang juga. Dengan pemikiran ini, Zhou Shen tidak ragu lagi. Dia tentu saja tidak bisa tertinggal terlalu jauh di belakang pihak lain. Kalau tidak, sebagian besar peluang akan jatuh ke tangan Liang Sheng. Bagaimana mungkin dia tidak dirugikan jika dibandingkan? Sejak saat itu, situasi medan perang benar-benar berat sebelah, moral klan manusia melonjak, dan klan iblis mundur. Siapa yang bisa menduga kemunculan Liang Sheng dan Zhou Shen yang tak terduga? Para pemimpin suku iblis juga diam-diam menghela napas. Pada saat ini, mereka tidak dapat melakukan apapun, jadi lebih baik mundur dan mempertahankan kekuatan mereka. Namun, dengan moral mereka yang meningkat, klan manusia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mereka terlibat erat dengan pasukan suku iblis dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur dari medan perang. Dalam situasi yang tidak berdaya seperti itu, para pemimpin suku iblis hanya dapat mengirim pesan untuk meminta bantuan dari pasukan lain.
Melihat situasi ini, klan manusia tentu saja tidak akan terlalu percaya diri, mereka juga mengirim sinyal untuk bala bantuan. Dan dengan demikian, seluruh perbatasan barat daya menjadi seperti pusaran air, dengan gila-gilaan menarik pasukan dari klan manusia dan iblis. Sambil menunggu bala bantuan, pasukan suku iblis tidak dapat melarikan diri. Di bawah pembantaian Liang Seng dan murid-murid anak berbakat lainnya, mereka hanya dapat mundur sambil bertarung. Pada saat ini, wajah Zhou Shen tampak tanpa ekspresi, tetapi ada niat membunuh yang dalam di matanya. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki identitas klan manusia, sekarang, dia pada dasarnya adalah klan iblis secara alami. Untungnya, ini adalah dunia percobaan yang dikebiri, bukan dunia kultivasi dinasti abadi asli. Jadi, klan iblis tidak dianggap sebagai kawannya. Oleh karena itu, Zhou Shen masih bisa menahan ketidakberdayaannya dan mengerahkan seluruh kemampuannya saat berhadapan dengan klan iblis tanpa menahan diri. Karena ia berpacu dengan waktu dengan Liang Seng untuk mendapatkan peluang, ia tidak bisa membiarkan Liang Seng mendapatkan terlalu banyak peluang dalam hal apapun. Untuk setiap poin cahaya bintang tambahan, ada satu poin lebih sedikit untuk lawan. Alam kultivasi Liang Seng tampaknya transparan baginya, tetapi bagaimana ia bisa mempercayainya? Ia bisa menyembunyikan kekuatannya, jadi mengapa pihak lain tidak? Mungkin pihak lain jauh lebih kuat darinya. Dalam situasi seperti itu, ia tidak berani terlalu tertinggal. Selama ia memperoleh cukup banyak peluang cahaya bintang, peluangnya untuk mengejar Liang Seng tidak akan rendah. Dan saat itu, ekspresi Liang Seng tiba-tiba berubah saat ia membantai secara besar-besaran. Ia membuat beberapa kesalahan perhitungan. Ternyata peluang cahaya bintang tidak memiliki banyak dampak pada kultivasi Liang Seng, tetapi ia telah mengabaikan satu situasi. Metode kultivasi kesehatannya hampir mencapai titik terobosan, dan dia merasakan bahwa terobosan ini akan membawa perubahan kualitatif pada metode kultivasi kesehatannya. Dia mengira bahwa terobosan metode kultivasi kesehatannya masih membutuhkan waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa peluang cahaya bintang akan meningkatkan tubuhnya dengan cara yang begitu diam, perlahan-lahan menyebabkan perubahan kualitatif dalam metode kultivasi kesehatannya. Dia akan membuat terobosan. Terlebih lagi, saat dia membunuh lebih banyak iblis dan memperoleh lebih banyak kesempatan cahaya bintang, dia tidak bisa lagi menahan perubahan kualitatif yang terjadi dalam metode kultivasi kesehatannya. Situasi tak terduga ini memaksanya untuk berhenti. Dan hanya dalam waktu sekejap, Liang Seng membuat keputusan. Dia memutuskan untuk meninggalkan medan perang sementara dan membuat terobosan dalam metode kultivasi kesehatannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang lain tidak akan menjadi ancaman baginya. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, dia tiba-tiba mulai mengoperasikan sutra abadi primordial di dalam tubuhnya dan segera mengaktifkan teknik pengendalian jiwa. Kepala suku iblis lawan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung dikendalikan oleh Liang Seng. Kemudian, kepala suku iblis melarikan diri dari medan perang dalam sekejap, dengan Liang Seng mengikuti dari dekat. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak terlalu bereaksi dalam hati mereka. Itu hanya pengejaran terhadap kepala suku iblis, bagaimanapun juga. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Liang Seng, jadi siapa yang akan khawatir tentang keselamatannya. Namun, Zhou Shen agak bingung saat ini. Saat Liang Seng pergi, pemimpin binatang iblis lainnya menjadi mangsanya, yang merupakan berita terbaik baginya. Oleh karena itu, terlepas dari keraguannya, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pihak lain. Lagi pula, semakin banyak iblis yang dia bunuh, semakin sedikit peluang yang dimiliki pihak lain. Dengan peningkatan yang satu dan penurunan yang lain, dia masih memiliki kesempatan untuk melampaui lawan. Memikirkan hal ini, tatapan Zhou Shen menjadi lebih tegas. Bunuh, bunuh, bunuh. Seluruh medan perang sekarang dipenuhi dengan teriakan pembunuhan. Baik klan manusia maupun iblis telah benar-benar membuat mata mereka berdarah, kau mati, atau aku hidup. Dengan medan perang yang berlumuran darah dan niat membunuh memenuhi langit, rahasia surgawi terungkap. Itu membuat klan manusia dan iblis, yang menerima panggilan darurat, berharap mereka dapat segera bergegas ke tempat kejadian. Baik bala bantuan dari kedua belah pihak tidak mengetahui situasi di lapangan, mereka hanya bisa bergegas memberikan bantuan secepat mungkin, tetapi siapa yang mengira bahwa pertempuran besar antara kedua klan akan tiba begitu tiba-tiba. Tidak peduli bagaimana pertempuran antara kedua klan berakhir, itu tidak relevan bagi Liang Seng saat ini.
Sekarang, Liang Seng telah membunuh iblis yang melarikan diri, dan setelah mengonsumsi cahaya bintang terakhir, dia meninggalkan medan perang, menyembunyikan sosoknya, dan duduk di tanah. 20 metode pemeliharaan kesehatan, terobosan sudah dekat. Begitu Liang Seng memasuki kondisi kultivasi, teknik pemeliharaan kesehatan di tubuhnya berjalan lancar. Karena ketangguhan tubuh Liang Seng saat ini, meridiannya sangat kuat, sehingga kecepatan operasi teknik pemeliharaan kesehatan dengan cepat mencapai puncaknya, diikuti oleh suara menggelegar yang bergema di lautan kesadaran Liang Seng. Itu seperti guntur musim semi, membuat orang mati menjadi hidup kembali. Pada saat ini, perubahan besar sedang terjadi di dalam Liang Seng. Alam ilusi yang sebelumnya muncul setelah terobosan kepemurnian dewa dan pembalikan alam kekosongan tiba-tiba melanggar larangan di dunia ini dan kembali ke lautan kesadaran. Liang Seng tidak punya waktu untuk merasa gembira. Dia melihat bahwa di dalam alam ilusi, guntur musim semi bergemuruh, hujan musim semi seperti lemak babi, dan kejernihan langit dan bumi terlihat jelas. Untuk beberapa saat, di dalam alam ilusi, kuncup-kuncup tumbuh dari tanah satu demi satu. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi hijau. Makhluk-makhluk lalat capung yang sebelumnya muncul tiba-tiba mengalami perubahan baru di bawah guntur musim semi. Secara bertahap, makhluk tak dikenal muncul dari lautan kesadaran, dan menerobos air. Dengan munculnya makhluk tak dikenal ini di udara, guntur musim semi meledak di alam ilusi, langsung mengenai makhluk tak dikenal itu. Kemudian, ia hancur dalam sekejap dan tersebar di seluruh alam ilusi. Guntur berhenti dalam sekejap, hujan berhenti, dan gagak emas matahari agung kembali ke langit. Selain tanaman hijau yang subur, alam ilusi tetap tidak berubah, dengan makhluk-makhluk lalat capung lainnya terus muncul seolah-olah tidak ada perubahan apapun. Pada saat ini, Liang Seng juga turun secara fisik ke alam ilusi. Dia melihat seluruh alam ilusi dan terdiam sejenak, tetapi di matanya, pertama-tama tampaknya ada keraguan dan kemudian senyum menyebar di seluruh wajahnya. Dia sebenarnya tidak tahu situasi alam ilusi saat ini, tetapi dia memiliki naluri yang tidak dapat dijelaskan bahwa kali ini dia mungkin telah memperoleh kesempatan yang luar biasa. Karena dia tidak dapat memecahkan keadaan alam ilusi saat ini, dia hanya dapat mengingat kesadaran ilahinya. Pada saat dia keluar dari alam ilusi, panel datanya telah berubah, membuatnya gembira. Nama, Liang Seng. Usia, 2654. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan kelima kitab suci keabadian yang meningkat 32 lapisan, 20 teknik kultivasi rentang hidup 30 lapisan, teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan, metode surgawi kebebasan agung, sebagian tercapai, alam ilusi gagak emas matahari agung. Memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan. Rentang hidup, 414072. 20 metode pemeliharaan kesehatan telah sepenuhnya berubah pada 30 level. Dibandingkan dengan sebelumnya, kemajuannya tidak terbayangkan. Satu teknik dapat meningkatkan rentang hidup hingga 10.000 tahun. Ini lebih dari sekadar metamorfosis, ini hanyalah hadiah dari surga. Sekarang, rentang hidupnya telah melonjak 200.000 tahun dalam sekejap, membuatnya tampak abadi. Dengan rentang hidupnya yang sekarang aman, Liang Seng merasa lebih percaya diri. Ngomong-ngomong, siapa yang bisa menahannya sekarang jika dia menggunakan teknik 7 anak panah berkepala paku? Mari kita coba 10.000 tahun dulu. Tentu saja, dia tidak akan dengan gegabah menghabiskan rentang hidupnya saat ini. Dia berbalik untuk melihat medan perang, di mana pembunuhan masih intens. Meskipun sepertinya dia telah lama meninggalkan medan perang karena terobosannya, itu sebenarnya hanya setengah hari. Sekarang, bala bantuan dari ras manusia dan iblis lainnya mulai berdatangan satu demi satu. Suasana medan perang masih menegangkan. Kedua belah pihak sudah mulai geram. Zhou Shen telah memanfaatkan ketidakhadiran Liang Seng untuk mendapatkan banyak kesempatan bersinar. Dia telah meningkat pesat. Melihat penampilan Zhou Shen, senyum Liang Seng samar-samar terlihat, tetapi sebenarnya, Liang Seng berada 300 mil jauhnya dari medan perang saat ini, tetapi dia dapat melihat situasi di medan perang dengan jelas. Ini adalah kejutan lainnya. Selama terobosan teknik kultivasi kesehatan, Liang Seng juga berhasil menembus larangan di dunia ini. Tingkat kultivasi, memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, kembali ke tubuhnya. Kekuatan eksplorasi indera ketuhanannya telah pulih ke tingkat awalnya,
itulah sebabnya dia dapat dengan jelas mengetahui situasi di medan perang meskipun berada 300 mil jauhnya. Pada saat ini, Liang Seng dengan hati-hati merasakan keadaan kekuatan puncaknya yang kembali. Dia tidak terburu-buru, tetapi menyebarkan indera ketuhanannya selangkah demi selangkah hingga mencakup seluruh dunia percobaan yang dikebiri. Jadi ini juga merupakan ruang yang terkutuk. Itu seperti pasir Master Sumeru miliknya. Meskipun dunia ini tampak tak terbatas, sebenarnya setara dengan beberapa dunia kota abadi. Penduduk asli terkuat di dunia ini, bahkan Liang Seng, telah menemukan keberadaan pembangkit tenaga transformasi keilahian dari klan manusia dan iblis. Hanya saja mereka sudah tua. Jika mereka memilih untuk melakukannya, apapun hasilnya, hidup mereka akan segera berakhir, dan mereka akan jatuh di sini. Setelah menjelajahi seluruh dunia percobaan, indera keilahian Liang Seng kembali ke tubuhnya, dan kemudian dia menatap Zhou Shen lagi, kali ini dengan ekspresi tenang. Meskipun ranah, Zhou Shen, telah maju satu langkah lebih jauh, dia jauh dari menjadi lawannya. Bahkan jika dia mendapatkan semua peluang di dunia ini, dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, Zhou Shen tidak tahu tentang kenyataan yang kejam ini. Dia masih membunuh musuh dengan gila-gilaan, mencoba untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Tekanan dari Liang Seng terlalu besar, tetapi Liang Seng, yang telah melihat kebenaran dari dunia percobaan, tidak ingin lagi membuang waktu. Dia ingin mengakhiri dunia percobaan ini lebih cepat. Tentu saja, karena Liang Seng tidak tahu tentang rencana terakhir, Zhou Shen, setelah kepemilikan dan kelahirannya kembali, dia sudah memiliki rencana baru terhadap dirinya yang sekarang sepenuhnya bertenaga. Sebenarnya, membunuh seseorang tidak seefektif merobek jantung mereka. Karena, Zhou Shen, adalah leluhur iblis yang dirasuki, tidak ada yang tahu kartu truf macam apa yang dimilikinya. Untuk menipunya, mereka harus menghancurkan pola pikirnya. Meskipun beberapa gerakan Liang Seng telah mengejutkan Zhou Shen, atau bahkan membuatnya meludahkan darah karena marah, itu tidak memengaruhi kondisi pikiran Zhou Shen. Yang ingin dilakukan Liang Seng sekarang adalah menghancurkan kepercayaan diri lawan, menemukan kunci sebenarnya untuk memecahkan kebuntuan, dan memaksa Zhou Shen untuk mengungkapkan kartu trufnya yang sebenarnya. Karena dunia percobaan ini adalah langit dan bumi yang hancur dari Master Shitsumi, Liang Seng tidak memiliki keraguan saat ini. Itu seperti permainan yang berdiri sendiri, di mana aturan langit dan bumi seperti program mati, tidak terpengaruh oleh apapun yang dia lakukan. Ini hanyalah ruang bagi anak-anak berbakat untuk berjuang satu sama lain. Pada saat ini, Liang Seng telah menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di bawah hukum sebab dan akibat. Liang Seng memilih rencana terbaik dan mulai mengaturnya secara instan, yang bertujuan untuk benar-benar mengganggu kondisi pikiran Zhou Shen. Selama perang besar antara manusia dan iblis di perbatasan barat daya, pasukan lain yang ditempatkan di perbatasan sangat jauh, dan hanya pasukan yang paling dekat dengan barat daya yang telah tiba di medan perang. Namun, Liang Seng ingin pertempuran terakhir datang sepenuhnya, dan jika mereka harus menunggu mereka tiba, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Baiklah, biarkan aku membantumu. Dengan satu pikiran dari Liang Seng, semua pasukan klan manusia dan iblis di dunia ini langsung diselimuti oleh indera ilahinya dan diteleportasi ke perbatasan barat daya. Langkah ini mengejutkan semua orang, terutama pasukan perbatasan lainnya. Mereka menatap dengan bodoh di tempat, bertanya-tanya bagaimana mereka tiba di medan perang barat daya dalam sekejap mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena begitu mereka mendarat, mereka terjerat oleh niat membunuh, melihat merah, dan langsung menyerang musuh di depan mereka. Saat ini, Zhou Shen adalah orang yang paling tenang di medan perang. Dia menyadari situasi luar biasa dari pasukan perbatasan yang diteleportasi dan berpikir lebih dalam. Namun, alur pikirannya agak melenceng. Dia pikir itu adalah awal dari tahap akhir ujian yang diatur oleh langit dan bumi, dan untuk Liang Seng, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Liang Seng kuat, dia hanya bisa menjadi kuat secara pribadi di bawah larangan langit dan bumi, kadang-kadang menggunakan beberapa teknik dan mantra. Itulah rahasianya. Liang Seng tiba-tiba menghilang dari medan perang untuk sementara waktu, dan dia belum muncul sampai sekarang, membuat Zhou Shen merasa agak gelisah. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli.
Dia hanya bisa menenangkan dirinya dan mencoba memaksimalkan peluangnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Karena langit dan bumi mengatur agar pertempuran terakhir antara kedua klan datang lebih awal, mungkin ada sesuatu yang besar terjadi, dan kekuatannya adalah jaminan untuk menghadapi masalah apapun. Dengan mengingat hal itu, Zhou Shen mengesampingkan semua gangguannya, dan gerakannya menjadi lebih kejam. Pada dasarnya, dengan setiap gerakan, iblis pun tumbang. Pada saat ini, cahaya bintang tak henti-hentinya memasuki tubuh Zhou Shen, dan kekuatannya pun semakin kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan datangnya pertempuran terakhir secara tiba-tiba, medan pertempuran telah berubah menjadi rumah jagal. Sementara beberapa orang tewas, yang lainnya menjadi penyintas yang beruntung, seperti biksu surgawi sombong dari luar. Saat pembantaian brutal terus berlanjut, anak-anak berbakat yang selamat, sekarang dengan kesempatan cahaya bintang memasuki tubuh mereka, memiliki kekuatan yang sebanding dengan master sekolah bela diri, atau bahkan lebih kuat. Saat kekuatan mereka tumbuh, klan iblis perlahan-lahan tak mampu mengimbangi klan manusia. Selain dorongan moral klan manusia, ada juga orang-orang di klan iblis yang berusaha menghindari korban besar. Itu pasti klan iblis rawa binatang. Takut dengan pemindahan mereka yang tiba-tiba ke medan perang yang menentukan, mereka bukanlah ras iblis asli, jadi tak perlu membuat diri mereka terbunuh. Mereka sudah memiliki kesempatan cahaya bintang, jika begitu, mengapa tidak mencerna kesempatan itu terlebih dahulu dan baru membicarakan hal-hal lain? Kalau tidak, mati tanpa mencerna kesempatan itu akan sia-sia. Tunggu dan lihat saja, dunia percobaan, medan perang barat daya. Sekarang, tempat ini telah menjadi medan pertempuran terakhir. Begitu suku iblis Alba dipindahkan ke medan perang, Hu Fei langsung merasakan perbedaannya. Tidak seperti iblis lainnya, dia tidak langsung terpengaruh oleh niat membunuh dan bergabung dalam pertempuran, tetapi secara paksa menahan niat membunuh di dalam hatinya dan mengamati medan perang untuk sementara waktu. Setelah itu, dia dengan sengaja menghindari serangan klan manusia dan perlahan mulai mencari kaisar iblis lain dari rawa binatang. Untungnya, iblis rawa binatang ini tidak menganggap iblis asli sebagai jenis mereka sendiri. Meskipun menjadi gila oleh niat membunuh dari langit, kemunculan Hu Fei membuat mereka mundur dari medan perang. Ketika mereka hampir selesai mencari binatang iblis rawa binatang, mereka bersembunyi di bawah malam yang gelap, menyembunyikan jejak mereka, dan menjauh dari area pertempuran, sebisa mungkin menghindari konflik dengan manusia. Selain medan perang yang kacau dan gerakan mereka yang hati-hati, jumlah mereka juga relatif kecil dibandingkan dengan seluruh medan perang, jadi mereka kurang mendapat perhatian. Ketika Hu Fei dan semua iblis rawa binatang mencapai tepi medan perang, mereka akhirnya menghela napas lega dan sedikit tenang. Semakin jauh mereka dari medan perang, semakin mereda niat membunuh mereka. Melihat medan perang yang telah berubah menjadi rumah jagal, mereka tidak bisa menahan kegembiraan dalam diam. Meskipun mereka tidak memperoleh kesempatan lagi, setidaknya mereka berhasil bertahan hidup. Ada alasan lain mengapa Hu Fei membawa mereka menjauh dari medan perang saat ini, yaitu karena Zhou Shen telah memulai pembunuhan massal. Selama pertempuran di arena terapung rawa binatang, Hu Fei dan leluhur iblis lainnya telah menyadari bahwa lawannya kemungkinan besar adalah proyeksi astral. Bagaimana mereka bisa menentang Zhou Shen? Sekarang, saat mereka menyaksikan Zhou Shen mendatangkan malapetaka di medan perang, mereka merasakan antisipasi. Mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang keadaan di dunia ini. Kekuatan Zhou Shen menandakan bahwa ia telah memperoleh kesempatan yang lebih unggul. Apakah kesempatan manusia akan dirampas oleh leluhur iblis? Pada saat ini, Zhou Shen telah mulai membunuh sejumlah besar iblis. Karena masuknya cahaya bintang yang terus-menerus ke dalam tubuhnya, ia akhirnya mencapai terobosan dalam kekuatannya. Dalam sekejap, gelombang kesombongan terasa dari Zhou Shen, menyapu seluruh medan perang, tanpa memandang kawan atau lawan. Ini adalah emanasi seseorang yang hampir menembus ranah martial Sein. Mengenai jumlah martial Sein di medan perang, baik manusia maupun iblis, jumlahnya sedikit dan jarang. Terlebih lagi untuk Zhou Shen, di mana tidak pasti apakah dia akan mencapai terobosan ke martial god. Ada rumor bahwa klan manusia dan klan iblis memiliki martial god. Mereka menjalani kehidupan terpencil dan hanya akan muncul ketika klan mereka masing-masing berada di ambang kepunahan. Mengabaikan ekspresi rumit orang lain, bahkan Zhou Shen, yang hatinya setenang lautan, tidak dapat menahan senyum di wajahnya.
Tingkat kultivasinya akhirnya naik satu lapisan lagi, semakin mendekati pesaingnya yang paling ditakuti, Liang Seng. Pada titik ini, mabuk dengan kesuksesan, Zhou Shen, yang sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Nas Chen Sol tahap akhir, tidak lagi menganggap Martial Hall Master lainnya setara dengannya. Dia menganggap mereka tidak lebih dari daging di talenan. Sayang sekali Liang Seng, belum juga menampakkan dirinya, yang membuat sedikit kecemasan di hati, Zhou Shen. Apakah dia punya trik tersembunyi? Karena tidak dapat menemukan jawabannya, Zhou Shen tidak ingin membuang waktu untuk memikirkannya. Karena dia tidak dapat menebak gerakan lawannya, lebih baik melanjutkan pembantaian dan meningkatkan kekuatannya. Setelah mengambil keputusan, Zhou Shen sekali lagi mengarahkan pandangannya pada para kepala suku yang kuat di medan perang dan menjilat bibirnya. Zhou Shen, yang kekuatannya saat ini setara dengan tahap Nas Chen Sol akhir dan dianggap sebagai martial saint di dunia ujian ini, tidak lagi membuang waktu dan menjalankan rencananya. Tanpa melakukan gerakan pertama, dia malah berubah menjadi ular berbisa yang sembunyi-sembunyi, untuk memastikan bahwa dia dapat membunuh lawannya dalam satu gerakan cepat. Dia melesat di dalam medan perang, diam-diam mendekati kepala suku iblis yang sedang bertarung dengan seorang master sekolah bela diri, dan dalam momen yang tidak terduga, menjatuhkannya dalam satu gerakan cepat. Master sekolah bela diri itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum melihat lawannya jatuh ke tanah, tak bernyawa. Melihat ekspresi Zhou Shen, perasaannya menjadi rumit. Zhou Shen menganggukkan kepalanya seolah mengakuinya, dan sama sekali mengabaikan kematian pemimpin suku itu. Dia sekali lagi menyatu ke dalam bayangan dan merayap menuju medan perang lainnya. Menggunakan taktik licik yang sama, satu gerakan cepat dan mematikan. Hal ini membuat beberapa master sekolah bela diri mengerutkan kening. Metode Zhou Shen agak rendah. Namun, mengingat dia adalah bagian dari klan manusia dan bahwa ini adalah medan perang yang menentukan, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang tidak boleh terlalu dekat dengan pria ini. Namun, kini mereka dipaksa oleh keadaan, dan jika mereka melihat sisi terang dari masalah ini, tindakan Zhou Shen akan memusnahkan iblis-iblis yang kuat, yang akan mengurangi kerugian manusia. Apapun yang tidak mereka lihat, tidak mengganggu mereka. Para master balai bela diri yang telah kehilangan lawan mereka juga pergi untuk membantu rekan-rekan mereka. Tentu saja, tidak seperti Zhou Shen, mereka secara terbuka menawarkan dukungan mereka. Pada awalnya, pembunuhan Zhou Shen berjalan cukup lancar. Namun, seiring semakin banyak kepala suku yang jatuh, kekuatannya tampaknya meningkat secara halus. Namun, perilaku seperti itu akhirnya menarik perhatian klan iblis. Teriakan tiba-tiba di medan perang bergema di telinga semua orang. Orang yang membunyikan alarm ternyata adalah Hu Fei, yang sedang mengamati medan perang dari kejauhan. Melihat para kepala suku bergabung, dia secara alami takut bahwa Zhou Shen mungkin tidak memperhatikan situasi ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko peringatan lisan pada titik ini. Zhou Shen melirik kembali ke Hu Fei. Dia tidak menunjukkan emosi di wajahnya, tetapi ini entah bagaimana meyakinkan Hu Fei. Seperti yang diharapkan, meskipun para pemimpin beberapa suku iblis telah bergabung, Zhou Shen sama sekali tidak dirugikan dalam serangan kolektif mereka. Pada kenyataannya, dia tampaknya berada di atas angin. Sungguh membuat frustrasi. Ketika mereka menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, para pemimpin suku iblis ini tidak mundur, karena jika mereka membiarkan Zhou Shen terus membantai, tidak ada pemimpin yang akan lolos. Jika demikian, mereka mungkin juga meninggalkan lawan lainnya dan bekerja sama untuk membunuh manusia tercela ini terlebih dahulu. Setelah ditekan oleh Zhou Shen, mereka mulai memanggil rekan-rekan mereka untuk bergabung dengan mereka. Selama mereka bisa membunuhnya, membayar harga berapapun tidak akan menjadi hal yang tidak dapat diterima. Master sekolah bela diri lainnya, meskipun merasa jijik dengan serangan diam-diam, Zhou Shen tidak bisa berdiam diri saat ini karena mereka semua manusia. Tepat saat mereka hendak membantu, Zhou Shen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Kemudian, sebuah kekuatan besar muncul, tidak memihak kawan atau lawan. Master sekolah bela diri yang baru saja mendekat harus segera membela diri dengan tangan mereka dan mundur. Kalian semua tidak perlu khawatir tentangku. Pergi dan bantu murid-murid lainnya. Para pemimpin suku iblis ini hanyalah ancaman kecil. Lihat aku membalikkan keadaan.
Berani dan percaya diri, Zhou Shen memang mendominasi situasi saat ini. Melawan 10 lawan sendirian, dia memiliki keuntungan yang jelas. Master sekolah bela diri lainnya, melihat ini, tidak lagi khawatir, dan mengalihkan perhatian mereka untuk membantu orang lain. Meskipun orang ini memiliki karakter yang dipertanyakan, kekuatannya tidak dapat disangkal sangat luar biasa. Karena dia sangat percaya diri, biarkan dia bertarung. Di medan perang, selain Zhou Shen, para murid bangga dari dinasti abadi juga menonjol karena penampilan mereka yang luar biasa. Terutama setelah menerima kesempatan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mereka tidak kalah dari master sekolah bela diri manapun. Namun, mereka memasang wajah tegas, tanpa sedikit pun kegembiraan karena dibandingkan dengan Zhou Shen, kemajuan mereka memalukan. Jika mereka menganggap diri mereka sebagai yang terpilih, lalu apa yang akan dianggap sebagai Zhou Shen? Pada saat itu, semua murid terpilih memiliki satu perasaan, pertempuran ini mungkin yang terakhir di dunia ujian ini, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba dan menjadi lebih kuat. Zhou Shen, yang saat ini dikepung oleh lebih dari selusin pemimpin suku binatang iblis, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Sebaliknya, dia sangat gembira, dan setiap serangannya menggemparkan. Setiap serangan menyebabkan ki dan darah pemimpin suku iblis mendidih. Melihat Zhou Shen memancarkan kekuatan binatang primitif, pemimpin suku iblis tidak bisa menahan rasa linglung. Di antara kedua belah pihak, siapa iblis yang sebenarnya? Biasanya, iblis lebih unggul melawan manusia, tetapi dalam menghadapi manusia yang kuat ini, mereka tidak pernah menang, hanya ditekan dan dipukul. Pada saat ini, mereka tiba-tiba terkejut ketika tekanan tak terduga menimpa mereka, membuat mereka tanpa sadar jatuh ke tanah. Hal yang sama terjadi pada Zhou Shen, hanya saja dia mampu menahan tekanan dan tidak jatuh ke tanah. Di tanah, iblis biasa dan murid Akademi Seni Bela Diri merasakan dampak tekanan dan langsung memuntahkan darah, semangat mereka menurun. Apa yang sebenarnya terjadi? Di atas medan perang, awan gelap berkumpul tiba-tiba, dan tanpa peringatan, aura yang sangat menindas membebani hati setiap orang. Berhasil atau mati, hukuman dari surga bagi yang kalah. Ini adalah peringatan surgawi. Saat ini, semua orang, baik dari klan iblis atau manusia, merasakan peringatan surgawi. Mereka bingung, dan bahkan murid-murid bangga dinasti abadi saling memandang dengan kaget. Baru saja, langit dan bumi tampak tidak puas dengan pertempuran yang intens. Apakah itu menyalahkan mereka karena tidak berjuang cukup keras? Apakah itu memasuki pertempuran secara pribadi untuk mengawasi perang sekarang? Melihat ini, wajah orang lain berubah secara dramatis. Sebaliknya, Zhou Shen tampak senang karena dia tidak merasakan bahaya apapun, hanya kesempatan yang menjadi miliknya yang akan segera tiba. Tekanan yang tiba-tiba turun dari langit tidak banyak memengaruhinya, tetapi iblis yang jatuh ke tanah sudah putus asa. Bukankah surga ini membantu saya? Kalau tidak, mengapa itu bekerja untuk saya? Bunuh, bunuh, bunuh. Di bawah kegembiraan peringatan surgawi, Zhou Shen menjadi lebih berani. Selanjutnya, dalam rentang beberapa napas, 3 pemimpin suku iblis lainnya jatuh di tangannya. Pada saat ini, Hu Fei, yang berada di tepi medan perang, bergabung kembali dalam pertarungan dengan klan iblis rawa binatang, karena mereka tidak punya pilihan selain bertindak di bawah peringatan surgawi sebelumnya. Jika mereka terus berdiam diri, hukuman surgawi akan menyusul, mengancam kematian dan pergolakan besar, tidak meninggalkan seorang pun yang tidak terpengaruh. Namun, untungnya di tengah-tengah kejadian yang tidak menguntungkan itu, setelah mereka mundur dari medan perang sebelumnya, binatang iblis rawa binatang telah menyempurnakan kesempatan yang baru mereka peroleh dan menjadi lebih kuat. Setelah peringatan surgawi, seluruh medan perang menjadi heboh. Tidak pernah ada rahasia surgawi seperti itu yang terungkap dalam pertempuran sebelumnya antara manusia dan iblis. Satu hal yang diperjelas adalah pemenangnya akan hidup, yang kalah akan mati, tidak ada hasil lain. Tidak seorang pun dapat lolos dari situasi ini, karena langit dan bumi akan memusnahkan pihak yang kalah. Tentu saja, penduduk asli baru saja merasakan rahasia surgawi. Adapun anak-anak berbakat asing, termasuk klan iblis rawa binatang, ini adalah waktu tercepat bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ada mayat-mayat yang menumpuk di sekitar Zhou Shen saat ini. Dia tidak hanya berurusan dengan pemimpin suku iblis, tetapi iblis biasa manapun yang mendekatinya menemui jalan buntu.
Tidak peduli seberapa kecil nyamuk itu masih layak dibunuh. Itu sudah tahap akhir, jadi mengapa tidak berusaha sekuat tenaga? Seseorang harus melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuatan, bunuh dia. Karena semakin banyak iblis yang dibunuh oleh Zhou Shen, klan iblis akhirnya menyadari bahwa jika mereka tidak membunuh Zhou Shen, mereka akan menderita kerugian besar. Jadi, puluhan pemimpin suku iblis langsung menuju Zhou Shen. Segera, sebelum Zhou Shen bisa bergerak, penghancuran diri yang mengejutkan terdengar. Ternyata, setelah berdiskusi dengan pemimpin suku iblis sebelumnya, mereka membuat keputusan cepat dan telah menentukan strategi pertempuran mereka. Jika mereka hanya menggunakan cara konvensional dan bekerja sama dengan sesama pemimpin suku iblis, mereka tidak akan bisa menang melawan manusia ini. Tetapi dengan penghancuran diri, mereka mungkin melemahkan kekuatan lawan dan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Awalnya, Zhou Shen terkejut dengan penghancuran diri para iblis, tetapi kekuatan fisiknya begitu besar saat ini sehingga dia hanya menggoyangkan tubuhnya saat menghadapi penghancuran diri para pemimpin iblis, tanpa cedera apapun. Namun, Zhou Shen tidak ingin melihat iblis menghancurkan diri sendiri, karena setelah penghancuran diri mereka, dia tidak bisa mendapatkan kesempatan cahaya bintang. Para iblis ini sudah dianggap sebagai peluang oleh Zhou Shen, dan dengan melakukan ini, bukankah mereka menyia-nyiakan peluang dan melemahkan kekuatan mereka sendiri? Sayangnya, meskipun Zhou Shen tidak ingin para iblis menghancurkan diri sendiri, mereka tidak takut, dan Zhou Shen tidak dapat menghentikan lusinan iblis untuk menghancurkan diri sendiri satu demi satu. Sementara itu, para pemimpin suku iblis yang masih hidup memiliki wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia yang begitu kuat tidak akan terluka oleh penghancuran diri para pemimpin iblis, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Tepat saat mereka putus asa, gelombang Ki tiba-tiba muncul, membuat semua pemimpin suku iblis tercengang dan kemudian melompat kegirangan. Leluhur, itu adalah Ki leluhur Dewa Bela Diri. Mereka tidak bisa menahan tangis kegirangan, tidak menyangka bahwa legenda itu benar. Dalam menghadapi krisis pemusnahan klan iblis, leluhur Dewa Bela Diri klan iblis muncul. Leluhur, apakah kamu masih hidup? Dengan munculnya Ki leluhur Dewa Bela Diri, semangat klan iblis terangkat. Diikuti oleh iblis tua yang kurus dan lemah muncul di udara di medan perang. Tidak seorang pun bisa melihat bagaimana leluhur Dewa Bela Diri klan iblis muncul, dan Zhou Shen gemetar saat ini, giginya bergemeletuk tanpa sadar. Itu karena tekanan dari lawan hampir seluruhnya ada pada Zhou Shen. Dalam hatinya, dia memberontak saat memikirkan bagaimana klan iblis masih memiliki monster tua seperti itu. Ini adalah ahli transformasi keilahian. Pada titik ini, Zhou Shen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun sekarang, dia hanya sedikit lagi dari menerobos ke alam transformasi keilahian kekuatan. Tetapi perbedaan satu langkah adalah dunia yang berbeda. Dia masih perlu tumbuh dan membutuhkan lebih banyak kesempatan cahaya bintang. Jika para pemimpin suku iblis itu tidak menghancurkan diri sendiri sebelumnya dan malah mati di tangannya, apakah dia akan maju lebih jauh sekarang? Kemunculan leluhur Dewa Bela Diri klan iblis meningkatkan moral klan iblis. Bahkan, Zhou Shen yang sebelumnya tak terhentikan harus melarikan diri dengan tergesa-gesa, jadi bagaimana klan manusia bisa memiliki kesempatan? Zhou Shen sangat berhati-hati, tetapi leluhur klan iblis tidak segera menyerang Zhou Shen. Sebaliknya, dia melihat ke sisi klan manusia dengan sedikit kebingungan. Apa yang terjadi? Mengapa bajingan tua dari klan manusia tidak muncul? Ternyata leluhur Dewa Perang suku iblis waspada terhadap kehadiran makhluk yang sama kuatnya di antara klan manusia. Jadi dia tidak terburu-buru menyerang dan mengambil risiko membuat kesalahan. Alhasil, hal ini tentu saja memberi Zhou Shen waktu. Selama pelariannya yang ketakutan, dia menghadapi para iblis yang menuju ke arahnya. Jadi, di mata para murid kebanggaan, Zhou Shen bersinar dengan cahaya bintang, membuat orang-orang kagum dengan kondisi pikirannya yang kuat. Setelah beberapa saat, leluhur Dewa Perang klan manusia masih belum muncul, dan leluhur klan iblis tidak dapat menahan rasa bingung, mungkinkah umur bajingan tua itu benar-benar habis. Setelah menunggu beberapa saat lagi dan masih belum ada kemunculan leluhur klan manusia, mata leluhur klan iblis bersinar dengan secercah tekad. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang terjadi saat aku bergerak. Namun,
Leluhur Dewa Perang suku Iblis tidak tahu bahwa bukan leluhur klan manusia yang tidak ingin datang, tetapi dia tidak bisa. Karena, pada saat ini, di depan gerbang kota utama, seorang dewa bela diri klan manusia yang kurus berdiri tak bergerak, tidak dapat bergerak, seolah-olah ada seseorang yang tersenyum dan memperhatikan. Jika bukan Liang Seng, siapa lagi? Dunia percobaan, salah satu dari 7 kota besar. Pada saat ini, di depan sebuah rumah hunian biasa, Liang Seng berdiri dengan senyum di wajahnya, dan seorang lelaki tua yang gemetaran mengenakan ekspresi pahit. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Liang Seng tidak terganggu, ekspresinya normal. Tidak masalah siapa aku. Hari ini, aku ingin minum teh dengan tuan tua dan mencicipi aroma alami teh. Aku ingin tahu apakah tuan tua bersedia memberiku kehormatan ini. Orang tua itu adalah dewa bela diri klan manusia. Pada saat ini, dewa bela diri klan manusia menatap Liang Seng dalam-dalam, lalu ke arah barat daya, matanya penuh dengan kecemasan. Dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan menjelaskan posisinya bahwa dia tidak ingin menemaninya, bahkan jika pihak lain itu sangat misterius. Saat ini, ada pertempuran antara dua ras di barat daya. Dewa tua ras iblis telah bergegas datang. Demi keselamatan klan manusia, aku tidak punya pilihan selain pergi. Seperti yang kau katakan, aku tidak tahu siapa kau, dan aku bahkan tidak bisa melihat menembusmu. Tetapi jika kau masih dari klan manusia, kau seharusnya tidak menghentikanku, dan biarkan aku pergi untuk mendukung medan perang. Nada bicara dewa bela diri klan manusia tidak sopan saat ini. Dia telah hidup cukup lama, dan jika bukan karena warisan klan manusia, dia mungkin sudah mati. Tetapi selama dewa tua ras iblis tetap hidup, dia harus bertahan selama 1 hari lagi sampai dewa bela diri klan manusia berikutnya bangkit dan mengambil alih. Tunggu, tiba-tiba, dewa bela diri klan manusia menatap Liang Seng lagi, merasakan energi yang hidup dari yang terakhir. Dia ingat bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya tadi, jadi mungkinkah? Apakah kau sudah menerobos bela diri dewa bela diri dan naik ke tempat tertinggi? Itu sebabnya kau mengatakan kepadaku untuk tidak khawatir, dan kau akan berurusan dengan dewa tua ras iblis. Pada saat dia mengucapkan kata terakhir, mata dewa bela diri klan manusia bersinar dengan kegembiraan. Namun, Liang Seng hanya tersenyum, lalu langsung menyiramkan air dingin ke antusiasmenya. Dewa bela diri klan manusia berpikir keliru, bagaimana dia bisa melawan pihaknya sendiri. Dia ingin umat manusia terpojok dan melihat bagaimana Zhou Shen akan menyelesaikannya. Menerobos alam dewa bela diri dan naik ke tempat tertinggi. Hehe, Liang Seng mencibir, tidak mengomentari apakah tebakannya benar atau tidak. Namun, aku harus mengecewakanmu. Selama pertempuran berlanjut di medan perang, aku tidak akan pergi. Lagi pula, bukan hanya aku tidak akan pergi, kau juga tidak bisa pergi. Kau harus tinggal bersamaku dengan tenang dan menonton drama bersama, mungkin akan ada kejutan. Hah, setelah mendengar ini, pupil dewa bela diri klan manusia bergetar, bahkan sangat meragukan apakah dia salah dengar. Tetapi melihat senyum tipis di sudut mulut Liang Seng, dia tahu bahwa yang terakhir tidak punya alasan untuk berbohong. Tidak peduli dengan korban dari umat manusia adalah kesimpulan yang tidak dapat diterima bagi dewa bela diri klan manusia, yang secara naluriah berbicara karena marah. Tetapi bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Tuan tua, Anda dapat mencoba. Liang Seng tidak peduli dengan ini, nadanya bahkan lebih ceroboh. Ketika dewa bela diri klan manusia melihat ini, dia tidak mundur. Namun, saat dia melangkah 1 langkah, tekanan tak terlihat muncul dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia menatap Liang Seng. Meskipun dia tahu bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang, kekuatan dewa bela dirinya tidak terpengaruh oleh rentang hidupnya. Tetapi sekarang, bahkan dengan menggunakan semua kekuatannya, dia dengan mudah ditekan oleh ki pemuda itu, tidak dapat bergerak. Menyadari situasinya saat ini, dewa bela diri klan manusia tidak punya pilihan selain memohon kepada Liang Seng, yang tetap tidak tergerak. Tanpa daya, dewa bela diri klan manusia untuk sementara kembali ke rumahnya, bersiap untuk mencoba yang terbaik untuk membujuk orang lain. Melihat ini, Liang Seng menarik momentumnya dan mengikuti dewa bela diri klan manusia ke halaman. Halaman kediaman dewa bela diri klan manusia kecil, tetapi lengkap dengan semua yang diperlukan. Meskipun tidak ada jembatan dan air yang mengalir, ada bebatuan kecil dan kolam. Di kolam,
Airnya mengalir deras dan sebuah paviliun kayu kecil berada di tengahnya, memperlihatkan keasyikan tempat itu. Pada saat ini, mata Liang Seng berbinar, dan dia berjalan ke paviliun terlebih dahulu. Dia menyukai cita rasa dewa bela diri klan manusia, yang membuat dewa bela diri. Klan manusia tidak punya pilihan selain duduk juga. Tepat saat dia duduk, sesaat kemudian, seperangkat peralatan teh muncul entah dari mana di atas meja batu di paviliun kayu. Apakah ini yang disebut menampung dunia dalam biji sesawi, menciptakan sesuatu dari ketiadaan? Kemampuan yang luar biasa. Sejak lahirnya dunia percobaan, tidak ada kemampuan atau mantra ilahi yang pernah muncul, hanya teknik bela diri. Jadi pada saat ini, ketika dewa bela diri klan manusia melihat Liang Seng mengeluarkan peralatan teh dari sumi biji sesawi dan menyeduh teh, dia tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dewa bela diri klan manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Terlepas dari apakah itu kemampuan ilahi, dia tidak bisa menghadapi karakter seperti itu. Dia tidak memiliki keyakinan dalam hatinya sebelumnya, dan sekarang dia tidak punya niat untuk bertindak sama sekali, menatap Liang Seng dengan curiga. Meskipun pihak lain jelas-jelas manusia, mengapa mereka menghalanginya dan membiarkan klan iblis mendapat untung tanpa alasan karena mereka tidak pergi ke medan perang? Saat dewa bela diri klan manusia memikirkannya, Liang Seng telah menyeduh teh. Di bawah panas yang mengepul, dia mendorong cangkir di depan dewa bela diri klan manusia. Kemarilah, minum teh dan rasakan bagaimana rasanya. Aroma teh tercium dari cangkir. Karena dewa bela diri klan manusia tidak memiliki kekuatan di hatinya saat ini, dia memutuskan untuk terlebih dahulu menenangkan diri dan memperhatikan niat pihak lain sebelum bertindak sesuai dengan itu. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin membiarkan umat manusia menghadapi kehancuran dengan mata terbuka, bukan? Dewa bela diri klan manusia dengan lembut mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Aroma teh yang kaya langsung memenuhi mulutnya. Ketika teh memasuki perutnya, dia tiba-tiba merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia sempat menikmati rasanya, dia merasakan tubuhnya yang lemah telah mendapatkan kembali sedikit vitalitasnya. Melihat efek ajaib setelah minum teh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke cangkir teh di tangannya. Sudah berapa lama sejak dia merasa sesantai ini? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Liang Seng tidak peduli padanya dan hanya menyesap tehnya dengan santai, tampak seperti seorang abadi. Pada saat ini, di medan perang barat daya, campur tangan dewa perang suku iblis menempatkan mereka pada keuntungan besar, dan pasukan ras manusia berada di ambang kehancuran. Jika Zhou Shen benar-benar tidak punya cara lain, dia hanya bisa menghadapi satu cara, kematian. Melihat situasi ini, tatapan Liang Seng sangat dalam. Zhou Shen, aku telah memberimu kesempatan sekarang. Jangan lewatkan, jika tidak, kematianmu tidak akan berarti. Pada saat ini, dewa perang telah sepenuhnya menyerap secangkir teh ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, menikmati sensasinya. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasakan vitalitas seperti ini. Ketika dia tersadar dari kenikmatan itu, dia menatap Liang Seng yang tenang dengan ekspresi yang rumit. Senior, apa niatmu kali ini? Pada saat ini, dewa bela diri ras manusia memanggil Liang Seng sebagai senior. Terlepas dari pihak lain atau dewa bela diri ras manusia yakin bahwa orang di depannya adalah seorang abadi yang lebih tua dan tingkat tinggi. Jangan bertanya, lihat saja dengan tenang. Begitu kata-katanya jatuh, wajah dewa bela diri menunjukkan kebingungan, tetapi Liang Seng tidak membuatnya menebak-nebak. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Dewa bela diri ras manusia tidak dapat memahami situasi terperinci dari medan perang barat daya, tetapi itu adalah tugas yang sederhana bagi Liang Seng. Saat Liang Seng melambaikan tangannya, sebuah gambar hampa muncul di udara di depannya. Pemandangan dalam gambar itu adalah medan perang barat daya. Yao Ye. Dan ketika dewa bela diri ras manusia melihat leluhur iblis muncul dalam gambar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, Yao Ye sedang melakukan pembunuhan berantai. Melihat ini, dewa bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Namun, ketika dia menoleh dan menatap Liang Seng, dia hanya bisa duduk kembali, dan Liang Seng menuangkan secangkir teh lagi untuknya. Pada saat ini, salah satu dari mereka sudah panik, sementara yang lain masih santai. Hanya medan perang dalam gambar yang lebih brutal dari sebelumnya. Medan perang barat daya. Pada saat ini,
Zhou Shen, sepucat hantu. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dia pasti sudah jatuh ke tangan leluhur iblis. Alam dewa bela diri yang disebut di dunia ini setara dengan alam transformasi keilahian dinasti abadi di dunia luar. Jika berada di dunia dinasti abadi, para master seperti itu tidak lebih dari semut baginya. Namun sekarang, seorang ahli alam transformasi keilahian yang biasa-biasa saja memaksanya ke dalam situasi yang sangat menyedihkan. Saat para master aula bela diri ras manusia terus berjatuhan, situasinya sendiri menjadi semakin berbahaya. Karena sebelumnya dia telah tampil terlalu baik dan nyaris lolos dari serangan dewa perang suku iblis beberapa kali, dia hampir menjadi pusat perhatian. Namun sekarang, dia lebih suka tidak mendapatkan perhatian seperti itu, dan dia hanya ingin perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Namun, di bawah tekanan dari leluhur iblis, dia tidak dapat terus membunuh klan iblis dan mendapatkan kesempatan cahaya bintang. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Hu Fei dan klan iblis rawa binatang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan hati mereka ke tenggorokan mereka saat mereka menyaksikan medan perang. Karena, Zhou Shen adalah leluhur iblis yang sebenarnya, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Sementara itu, Master Aula bela diri ras manusia lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang berulang kali. Mereka tahu bahwa ras manusia juga memiliki dewa bela diri yang menjaga mereka, dan mereka menyadari beberapa informasi dari dalam. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, dewa perang ras manusia tidak muncul, yang membuat mereka khawatir. Apakah leluhur mengalami kecelakaan? Kecuali leluhur telah jatuh, dia tidak akan absen. Mungkinkah kesombongan suku iblis menyiratkan sesuatu? Memikirkan hal ini, semua master aula bela diri menjadi pucat. Tanpa dukungan dewa bela diri, keadaan mungkin akan lebih buruk daripada menguntungkan hari ini. Adapun Zhou Shen, mereka tidak memiliki harapan apapun. Jelas bahwa meskipun leluhur iblis sedang melakukan pembunuhan brutal, dia hanya mempermainkan Zhou Shen seperti kucing dengan tikus. Jika tidak, meskipun kekuatan Zhou Shen kuat, itu bukan apa-apa di depan dewa perang suku iblis. Jika dewa perang suku iblis tidak menunjukkan belas kasihan, bagaimana mungkin Zhou Shen berulang kali selamat dari bahaya seperti itu? Namun, ketika dewa perang iblis berhenti bermain dengan Zhou Shen, bagaimana ras manusia mereka akan melawan? Apakah surga akan memusnahkan ras manusia? Sebelum pertempuran besar, mereka telah dengan jelas merasakan rahasia surgawi, yang menyatakan bahwa pihak yang kalah akan dimusnahkan. Pada saat ini, beberapa master balai bela diri tidak dapat menahan tekanan dan hanya duduk di tanah, menatap ke langit dan meneteskan air mata. Apakah surga mencoba menghancurkan ras manusia kita? Moral pasukan ras manusia berada pada titik terendah sepanjang masa, sementara moral pasukan suku iblis meningkat pesat. Mereka memandang leluhur iblis dengan fanatisme. Apakah seluruh dunia akan menjadi milik suku iblis jika ras manusia dimusnahkan? Di bawah fanatisme seperti itu, pasukan suku iblis terus berteriak, "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Leluhur iblis telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan setelah menikmati pesta pembunuhan yang memanjakan ini, sikap main-mainnya terhadap Zhou Shen berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, orang dapat melihat dewa perang suku iblis tiba-tiba melayang di udara, tidak lagi mengejar Zhou Shen, tetapi mengawasinya melarikan diri, memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Rentang hidupnya sendiri semakin berkurang, dan dia seharusnya tidak serakah untuk bersenang-senang lagi. Terlebih lagi, begitu banyak waktu telah berlalu, dan bajingan manusia tua itu belum muncul, yang mungkin berarti bahwa dia telah mengalami kecelakaan, dan bahkan jika dia tidak mati, dia kemungkinan akan lumpuh. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak muncul. Memikirkan hal ini, dewa perang iblis tidak ragu lagi. Pada saat berikutnya, bayangan cakar raksasa turun dari langit. Ini jelas ditujukan pada Zhou Shen. Serangan dewa perang suku iblis sangat mendominasi, dan Zhou Shen tidak bisa menghindarinya. Situasi ini tidak dapat membantu tetapi membuat pasukan ras manusia yang melihat berseru kaget. Mereka secara tidak sadar menganggap Zhou Shen sebagai garis hidup terakhir mereka.